Pemirsa, orang lainnya yang merasakan dahsyatnya ledakan bom di Hotel Marriott Selasa lalu adalah Erwin, mantan vokalis Dr. PM yang kini bersolo karir. Ketika itu di bangunan yang belum jadi ini, Erwin sedang membuat video klip untuk albumnya yang terbaru. Jarak gedung ini dengan hotel yang mengalami tragedi itu ratusan meter. Namun daya ledak bom yang luar biasa itu sanggup menjangkaunya hingga merambatkan kengerian tak terperi bagi Erwin yang selalu berpenampilan garang ini. Wah itu. Di tengah-tengah kesibukan Nurul Arifin mempersiapkan diri menjadi calon anggota legislatif, beredar kabar tidak sedap soal rumah tangganya. Kehidupan perkawinan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Laksono yang sudah dijalani selama 12 tahun, diisukan sedang mengalami gonjang-ganjing. Kabarnya aktivitas Nurul yang sangat padat sebagai salah satu pemicu keretakan. Entah dari mana kabar itu berasal, yang pasti keduanya masih terlihat bersama-sama dalam acara konferensi pers yang digelar Nurul beberapa waktu lalu. Nurul dan Mayong yang kami wawancarai secara terpisah pun membantahnya. Pisah rumah. Baru denger lagi, pisah ranjang aja nggak pernah, gimana pisah rumah. Oke lah, itu kan urusan dalam rumah ya. Gini deh, Anda lihat aja sini deh kehidupan saya berikutnya gimana. Kok orang dapat keterangan itu dari mana gitu? Enggak, biarin aja. Kabar kok. Apa yang mau dimasalahkan? Enggak. Baik-baik aja. So far so good. Kabarnya Mayong sempat keberatan dengan keputusan sang istri untuk terjun secara aktif ke kancah politik. Benar begitu? Saya memberi pertimbangan aja kok gitu. Iya kan saya orang awam dan saya mungkin ngerti politik sejauh sebagai bacaan, sejauh sebagai ilmu pengetahuan, sejauh sebagai ya wawasan gitu kan. Tapi kan ya saya dibesarkan dalam cara berpikir yang tidak berpolitik kan gitu. Dan tidak ada keberpihakan, apalagi dunia kerja kita semua kan tidak memungkinkan untuk sangat pro ke satu partai kan, kita harus netral gitu. Makanya dengan pertimbangan itu. Enggak. Ya Mayong juga sempat nanya kenapa saya harus masuk ke Golkar gitu. Ya saya kemukakan alasan-alasannya kenapa gitu. Keduanya tidak mau berbicara terlalu banyak soal keharmonisan hubungan mereka. Yang pasti sikap Mayong dan Nurul yang masih terlihat mesra menjelaskan semuanya. Ya ngapain loh? Kita udah bener ya. Ya masa sih? Saya kan nggak bisa terus hidup dalam kepura-puraan terus. Dan Nurul kan juga saya rasa bukan tipe yang menutupi kalau ada sesuatu munafik menampilkan ini, enggak saya rasa. Ya, mungkin orang lain bisa, kalau saya berdua enggak kok. Ya kelihatan aja. Baik-baik aja. Seperti yang Anda lihat, saya tuh nggak bersandiwara gitu ya. Jadi yang Anda lihat kayak gitu. Jadi ntar malam katanya dia mau datang ke kawinan siapa? Angel Ibrahim. Tapi saya nggak bisa karena saya mesti presentasi di kampus. Saya bilang ke dia, Mai datang sendiri. Jadi bukan karena terus saya nggak mau karena saya merasa lagi ada masalah sama dia, tapi karena memang saya nggak bisa. Mungkin itu yang dilihat teman-teman, kok Nurul sekarang jauh sama suaminya gitu. Karena ya kita punya kepentingan yang lain gitu loh. Tapi di rumah itu bisa tetap sama-sama dan kita hargai itu gitu. Teror bom kembali mengguncang dan menakuti warga Jakarta. Perbuatan ini dilakukan di sebuah hotel dan perkantoran Mega Kuningan yang juga menghancurkan sebuah kantor promotor musik Adri Subono. Lain lagi dengan cerita Tamara Geraldine yang nyaris menjadi korban 20 menit sebelum ledakan itu terjadi. Belum selesai kasus tragedi bom Bali, Indonesia kembali dikejutkan dengan ledakan bom yang mengguncang Jakarta di tengah hari bolong. Bom yang diperkirakan berkekuatan besar itu merubuhkan sebagian bangunan Hotel JW Marriott dan Gedung Plaza Mutiara di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Suasana duka dan trauma kembali dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta. Terutama lagi Adri Subono yang berada di tempat kejadian ketika bom meledak. Ia memang berkantor di salah satu lantai Gedung Plaza Mutiara. Hari itu suasana dirasakan Adri begitu tenang, meski tidak setenang hatinya yang sejak pagi hari sudah mulai gelisah. Ya, saya syukur alhamdulillah saya masih selamat. Itu kamar saya di pojok. Meja saya itu nempel di kaca. Itu bomnya itu di bawahnya. Jadi saya punya kantor itu di lantai 2. Kalau sekarang kita ngeliat dari sini, itu jendelanya semua berantakan. Saya rasa isinya juga berantakan. Tuh korden saya bertebaran keluar. Mungkin sang pencipta memang belum menginginkan kepulangan Adri. Karena hal yang sangat kebetulan, ia berhasil selamat dari ledakan tanpa luka apapun di sekujur tubuhnya.
Kalau saya nggak ke WC, mungkin saya udah nggak ada. Saya kembali dari WC mau ke kamar, itu ceiling saya copot. Lalu kaca, api dari bawah kelihatan. Kamar, ruang kantor kita kan kaca-kaca. Terus kaca-kaca bertebaran ke dalam. Saya cuma bayangin kalau saya duduk di meja saya. Pada waktu itu saya nggak ke toilet. Tak tahulah apa yang terjadi kalau ia tidak berada di kamar mandi saat itu. Membayangkan saja bulu kuduknya sudah berdiri. Saya nggak ada. Saya bersyukur kepada yang di atas, benar-benar saya masih selamatin. Benar-benar. Dan itu suaranya itu yang gimana ya, kerasnya bukan main. Dan itu kedengarannya 2 kali bomnya. Saya lari ke bawah, saya coba mau nolong, ada beberapa orang yang saya sering lihat di TV, orang terbakar, nangis-nangis. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Nasib baik memang masih berada di pihaknya. Untungnya lagi, Melani, putri pertama Adri yang biasanya berada di kantor bersamanya, hari itu tidak masuk kerja. Anak saya juga biasanya kan di rumah, di kantor, dia kerja di kantor. Biasanya juga dia makan siang di kantor. Jadi kebetulan orang kantor kita sebagian juga sedang keluar makan. Jadi ya cuma ada 6 orang di dalam. Trauma pasti, apalagi 2 orang anak buahnya menjadi korban perbuatan biadab orang yang tidak bertanggung jawab itu. 1 orang kena di kepalanya, dia dijahit kepalanya, dan 1 orang kena di tangan. Tapi lucunya pada waktu dia kelabakan mau ke rumah sakit juga nggak ada taksi yang mau berhenti. Ya, mungkin karena dia berlumuran darah ya. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit MMC situ. Akhirnya dia balik juga karena udah terlalu banyak korban di situ. Jadi ini suatu yang saya nggak nyangka bisa terjadi. Pemirsa, orang lainnya yang merasakan dahsyatnya ledakan bom di Hotel Marriott Selasa lalu adalah Erwin, mantan vokalis Dr. PM yang kini bersolo karir. Ketika itu di bangunan yang belum jadi ini, Erwin sedang membuat video klip untuk albumnya yang terbaru. Jarak gedung ini dengan hotel yang mengalami tragedi itu ratusan meter. Namun daya ledak bom yang luar biasa itu sanggup menjangkaunya hingga merambatkan kengerian tak terperi bagi Erwin yang selalu berpenampilan garang ini. Wah itu, gue yang nggak bisa ini, gue yang ngerasa sedih banget. Gini kondisinya, gue bakal terangin bahwa kondisinya adalah waktu kita lagi persiapan ya Fir, kita lagi persiapan, Firlan lagi di bawah, gue lagi di atas lagi interview. Tato gue lagi menghadap ke sebelah sana nih, gue lagi tenang-tenang gue interview sama satu majalah. Terus udah gitu, tato ada ledakan yang dahsyat banget, gede banget. Dan akhirnya gue kena body, kena punggung, kena body, dan akhirnya wah ini apaan, gue sempat lari juga, dikirain gempa di sini. Gempa malah gedung ini yang meledak. Wah ini meledak di bawah nih, gue bilang nih. Hempasan yang diakibatkan oleh ledakan bom itu begitu kuatnya menyambar tubuh Erwin. Anginnya sampai ke sini. Itu jaraknya sekilo tapi anginnya kena. Gue sampai sakit dada. Banyak yang muntah. Manajer gue kena, langsung muntah. Terus gue akhirnya kena punggung gue, tapi gue lari langsung. Karena jarak gue juga akhirnya nggak balik ke arah si yang ledakan, tapi yang ngebalik ke arah ledakan kena dada. Tapi yang gue ngebalik ke belakang kan, gue baliknya agak ke belakang dikit kan, gue kena punggung separuh sebelah kiri doang. Gue kelempar gitu, gue lari ke depannya, ke belakang sana. Seperti Adri Subono dan Erwin, Tamara Geraldine juga berada di sekitar Mega Kuningan ketika ledakan maut itu terjadi. Bersama temannya, ia sedang menghadiri rapat di gedung Danamon yang berada di samping tempat kejadian. Usai rapat, ia dan Tintin Pam sang suami berniat makan siang di sana sambil meninjau ballroom Hotel JW Marriott yang rencananya akan ia gunakan untuk tempat seminar. Entah apa yang menggerakkan langkahnya untuk pergi meninggalkan hotel beberapa saat sebelum bom meledak. Suami juga nelpon, saya nggak jadi makan di Marriott, macet banget katanya kata Ting itu kan. Aku juga kirim SMS lagi, gue juga nggak jadi makan di Marriott soalnya mahal, ngomong gitu. Itu masih bercanda terus, sampai akhirnya benar-benar keluar dari ambasador, telepon supir, terus lihat itu memang lapangan rame banget gitu. Terus benar ternyata itu bom, dan baru lihat korban-korbannya. Di situ baru dengkul gue lemes banget, kayaknya gila ya. Gila banget. Ternyata kata supir, iya begitu ngedrop ibu turun, ibu masuk, jedar gitu. Saya lagi nyari parkir di basement.
Pada hari Rabu kemarin, sejumlah artis yang tergabung dalam Persatuan Artis Seluruh Indonesia atau PARSI menggelar aksi tabur bunga di depan Hotel JW Marriott sebagai ungkapan rasa bela sungkawa. Gila lu, pelak lu. Pelaknya yang lu. Tangannya pelak lu. Yang di atasin,